Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Semoga kita semua ya diberi kesehatan lahir batin, diberi keselamatan, diberi kemudahan ya dalam menjalankan aktivitasnya dan segala urusannya, serta berbahagia bersama keluarga tercintanya. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Disclaimer ya, eh, konten kemarin itu Mbak Asto sudah menyatakan sebetulnya ingin eh, membahas perkara ijazah Jokowi ya, itu disudahi kemarin gitu. Tapi ada pengecualiannya, yaitu apabila ada hal-hal penting, ya, maka yang perlu dirasa untuk disampaikan ya, maka ya nggak apa-apa buat konten lagi karena memang eh, dianggap penting ya untuk disampaikan. Dan ini pun eh, karena karena kadang membuat konten begini juga yang melihat atau menonton juga kan hanya sedikit. Ya. Jadi saya juga nggak yakin apakah ini sampai ke pihak-pihak yang bersangkutan, yang berkepentingan dan sebagainya. Nah, saya kira itu ya. Oke, Mbak Hasto kali ini ingin menanggapi ya atau menganalisis ada berita atau ada tayangan ya yang menayangkan eh, pengacara TPUA yaitu Ahmad Kozinuddin yang dalam tayangan tersebut mensomasi ya, Bapak Joko Widodo, dikatakan bahwa mensomasi saudara Joko Widodo 3 kali 24 jam ya untuk mengklarifikasi masalah eh, yang disampaikan pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa Bapak Kasmujo itu sebagai dosen pembimbing gitu ya. Tidak ada kata-kata skripsi ya di situ. Sebagai dosen pembimbing gitu. Nah ini Ahmad Ghazhanuddin mensomasi gitu ya. Nah ini dalam hal ini Mbak Hasto ingin ingin membahas atau mengupas dalam segi apa namanya logika hukum ya. Apakah somasi yang dilayangkan oleh Ahmad Ghazhanuddin kepada Joko Widodo itu eh, apa namanya mempunyai kekuatan hukum ya untuk dilaksanakan atau tidak gitu. Baik ya. Yang pertama itu eh, Ghazhanuddin itu menyatakan seperti itu karena merasa bahwa Jokowi melakukan kebohongan publik ya. Karena Bapak Kasmujo itu tidak mengaku sebagai dosen pembimbing skripsi maupun dosen pembimbing akademik. Ini menurut Ghazhanuddin ya. Masalah ini sebenarnya masalah internal UGM ya. Jadi karena dilakukan di lingkungan ya kan dalam lingkungan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Jadi memang itu bukan untuk konsumsi publik ya. Ibaratnya satu keluarga bertemu itu ya. Satu keluarga besar bertemu ya kan. Ya tentu kalau ada yang keliru, ada yang salah bicara dan sebagainya, itu tidak langsung menjadi ranah hukum ya untuk dipermasalahkan. Itu ya. Jadi bukan untuk konsumsi publik ya pernyataan Jokowi di kampus UGM itu. Nah kemudian jika benar Jokowi saat itu keliru mengucapkannya, ya misalnya keliru lah gitu. Kan keliru itu ada dua kemungkinan ya, bisa Jokowi yang keliru atau lupa itu. Karena udah 40 tahun nih dan udah tua, atau Bapak Kasmujo yang juga keliru dan lupa. Ya.
Jika benar Jokowi saat itu keliru mengucapkannya, ya, maka itu sepenuhnya menjadi urusan internal UGM, bukan jadi urusan umum, apalagi urusan Bapak Ahmad Kozinuddin. Ya. Urusan Bapak Kasmujo, jika yang bersangkutan tidak merasa menjadi dosen pembimbing Jokowi, ya kan? Namun ternyata Bapak Kasmujo tidak meralatnya dan bukan meralat, tidak memperpanjang urusannya meski Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden. Jadi kalau dikatakan bahwa ini kan kuasa apa ada kuasa ya, kuasa kedudukan gitu, status. Sehingga tentu saja katanya Pak Kasmujo waktu itu nggak berani membantah katanya. Namun setelah Bapak Jokowi lengser juga tidak menjadi urusan ya, tidak menjadi urusan yang sangat apa namanya krusial penting untuk dipersoalkan, apalagi secara hukum ya. Urusan UGM, nah ini juga urusan UGM ya, bukan urusan umum ya. Jika UGM merasa itu keliru, mungkin ada yang harus diluruskan, ya kan? Hal ini bukan sebagai perbuatan tercela atau pelanggaran hukum yang sampai berpengaruh terhadap keaslian atau tidaknya ijazah dan gelar insinyur Bapak Joko Widodo. Ya. Kemudian kalau benar juga keliru, ya seharusnya diklarifikasi dulu ke UGM. Ya, apakah Jokowi yang keliru atau Bapak Kasmujo? Ini kan belum ada klarifikasi ya dari manapun. Jadi Bapak Kasmujo menyatakan pengakuan seperti itu langsung dianggap benar ya kan, dan itu yang akan dipegang. Nggak mau tuh apa capek-capek klarifikasi ke pihak UGM ya. Itu sebenarnya gimana sih data administrasi dan sebagainya kan bisa sebetulnya ya. Kemudian kekeliruan atau salah ucap atau salah ingat ya adalah hal yang sangat wajar terjadi ya dan dimaklumi harusnya, khususnya karena peristiwa sudah sangat lama ya. Jangan pun peristiwa ini ya yang udah 40 tahun ya. Yang Bareskrim aja katanya kemarin ada yang kekeliruan juga kok disampaikan ya. Secara resmi loh ya. Katanya KKN tahun 1983. Ya, itu mungkin keliru ya. Tapi kan tidak menjadi apa ya berdampak hukum yang luas gitu atau yang besar, yang serius gitu. Itu hanya kekeliruan saja mengetik atau mengucapkannya. Tapi kan sudah ada klarifikasi, itu yang penting ya. Kemudian ada juga misalnya waktu itu mengatakan apa itu? Saya lupa itu ya. Pokoknya yang penting itu ya tahun KKN-nya Jokowi ya. Tapi ini juga perlu diklarifikasi yang mana yang benar karena menurut Pak Jokowi itu tahun 85 ya, awal apa tengah itu. Ya, dikuatkan dengan teman-temannya sebetulnya banyak. Ada 4 orang dalam satu desa Ketoyan itu yang KKN ya. Termasuk teman seangkatannya mahasiswanya Mbak Hasto ya, yang satu KKN dengan Jokowi, Pak Jokowi. Ya, jadi sangat wajar ya, khususnya karena peristiwa sudah sangat lama, ya kan. Dan para pelakunya, Bapak Kasmujo maupun Bapak Jokowi itu sudah sama sepuh, sudah sama tua. Ya. Namun bahwa jika benar Pak Jokowi yang keliru ucap, ya, apakah ada mens rea atau niat jahat di balik itu? Ya. Di balik Bapak Jokowi menyatakan bahwa, oh Pak Kasmujo ini dosen bimbing saya gitu ya. Terus apakah dengan demikian ada niat jahat ya dengan menyatakan seperti itu sehingga seolah-olah mempengaruhi hukum, mempengaruhi apa ke status ya atau merugikan Pak Kasmujo dan sebagainya. Ya. Ini kan perlu di apa diperiksa lebih lanjut ya. Apakah memang ada mens rea? Karena tidak ada niat jahat di balik itu. Mungkin salah ucap ya atau gimana? Atau memang harus diperiksa ya atau diteliti atau di cross check ya. Apakah Bapak Kasmujo atau Bapak Jokowi yang keliru ya. Tapi kan selama ini belum ada ya. Jadi penelitian atau cross check secara faktual ya.
hanya omon-omon aja. Ya. Kemudian eh, jika Jokowi benar kuliah, KKN, skripsi, ya kan, melakukan itu semua ya, aktivitas itu semua di lingkungan kampus UGM, Fakultas Kehutanan ya. Kemudian untuk apa Bapak Jokowi itu berbohong atau sengaja berdusta soal status Bapak Kasmujo, ya kan? Misalnya nih, Bapak Jokowi ada kan banyak sekali ini data ya, dari awal pendaftaran ada di pengumuman apa kauran ya kan, sampai ada daftar ulang mahasiswa ya kan, yang dipersoalkan Rismon itu soal dilingkari sarjana muda dan sebagainya. Padahal itu dulu ya saya hampir satu angkatan sama dengan angkatan Pak Jokowi ya. Memang seperti itu kalau soal eh, yang dilingkari sarjana muda itu karena formulir yang ditunjukkan tuh yang formulir yang pada saat tahun-tahun pertama, tahun kedua ya, atau masih di bawah SKS yang ditentukan sebagai tingkat sarjana muda gitu. Memang ada sarjana muda dan sarjana gitu. Apabila mahasiswa sudah melampaui SKS tertentu, kalau di Bahasta ya 110 misalnya. Kalau sudah lulus 110 maka yang dilingkari atau nanti di kartu mahasiswa itu dicantumkan tingkat sarjana gitu. Ya. Memang tingkat sarjana muda juga ada ijazahnya ya. Tapi kemudian terus diteruskan jadi sarjana dan sebagainya. Ya, untuk apa namanya membuktikan bahwa wajar kalau orang tua, orang sepuh ya, udah peristiwanya udah lama ya, bukan peristiwa yang spesial ya kan, bukan peristiwa yang historis gitu. Lupa ya kalau ditanya dan sebagainya. Kan long term memory juga nggak semua punya ya. Seorang guru, seorang dosen yang mengajar puluhan ribu mahasiswa, kemudian ada yang kemudian puluhan tahun kemudian ada yang nanyakan ya kan, Bapak apakah Bapak masih kenal misalnya mahasiswa yang bernama Joko Widodo? Saya kira jangan pun 40 tahun ya, 5 tahun juga bisa nggak kenal kan. Ya. Begitu juga mahasiswanya. Ya. Nggak semua ingat gitu loh, nama-nama dosennya ya. Bahasa terus terang aja nih beberapa dosen yang ingat seperti itu ya. Maka diperlukan nih ada kesaksian dari ahli psikologi ya, atau dokter yang bisa tahu soal apa soal memori ini ya. Jadi seandainya sudah diklarifikasi ke UGM, ternyata yang salah adalah Bapak Jokowi misalnya ya, maka itu bukan perbuatan pidana, bukan merupakan perbuatan pidana gitu. Salah ucap ya kan, salah bicara, apalagi disampaikan di internal kampus gitu ya. Itu bukan bukan tercela ya, bukan perbuatan tercela, bukan perbuatan pidana dan sebagainya. Ya mungkin diklarifikasi aja di internal sana kan. Antara Bapak Jokowi dengan Pak Kasmujo ketawa-ketawa aja kan. Waduh iya keliru misalnya gitu. Namanya udah pada tua gitu. Selesai. Ini bukan urusan orang luar ini sebetulnya. Ya. Kecuali Bapak Jokowi secara resmi tuh kayak Ahmad Kojinuddin tuh bicara klarifikasi atau press conference ya. Press conference di umum gitu ya. Kalau ini kan orang sedang sambutan di Fakultas Kehutanan, ya kan? Nggak ada niat untuk disebarkan ke luar gitu kan. Ya, ini orang aja terus disebar-sebarin karena Pak Jokowi itu presiden. Seperti itu ya. Kemudian tadi sudah disebutkan bahwa jika toh Bapak Jokowi yang salah ucap, salah menyampaikan, salah ingat itu maka itu bukan perbuatan pidana. Ya. UGM atau Bapak Kusmojo pun tidak membuat somasi seolah pihaknya dirugikan oleh pernyataan Joko Widodo itu. Ya. Dan ini seandainya mau dipersoalkan juga ini merupakan delik aduan gitu ya. Bukan bukan delik umum, pidana umum ya.
delik aduan. Jadi Bapak Kasmujo atau UGM aja yang kalau merasa dirugikan dengan pernyataan Jokowi itu, ya kan, melayangkan somasi. Itu kalau mau gitu kan. Jadi bukan orang luar. Pak Ahmad Lodjinuddin sebagai apa gitu? Legal standingnya apa? Alas haknya apa? Mensomasi Bapak Jokowi itu. Ya. Kemudian kasus ijazah Bapak Jokowi kan sudah ditangani Polda nih sekarang. Kemarin Barreskrim, sekarang Polda Metro ya. Tentu pihak Polda mencari alat bukti dan dipilah-pilah ya. Mana bukti yang kuat secara hukum ya kan? Ya. Kemudian mana bukti-bukti yang lemah, yang sumir ya. Mana bukti yang samar-samar ya. Atau mana bukti yang hoak, tidak benar. Atau bukti yang terjadinya benar, benar terjadi ya. Tapi bukan perbuatan atau peristiwa pidana, ya kan? Yang berkaitan dengan keaslian ijazah seseorang atau dalam hal ini ijazah Pak Jokowi, ya. Itu tadi mungkin mungkin benar Pak Jokowi keliru gitu ya. Tapi itu bukan peristiwa hukum atau pelanggaran hukum yang bisa dipidana tersendiri, ya. Kemudian seharusnya semua masukan alat bukti mestinya diserahkan ke Polda gitu loh. Jadi kalau pihak Ahmad Kozzinuddin CS itu menemukan suatu alat bukti baru, ya sampaikan ke Polda gitu. Karena ini kan satu rangkaian peristiwa hukum, bukan terpisah-pisah ya. Jokowi salah ngomong disomasi, laporin pidana ya. Nanti Jokowi apa gitu, laporin pidana di dalam ini ya, kegiatan perkuliahan itu. Nggak seperti itu. Oh yang sudah jelas-jelas persoalan yang masing-masing aja ada yang melaporkan di mana Jakarta apa gitu ya, Polres, ada yang melaporkan di luar daerah ya, itu aja ditarik kok oleh Polda Metro jadi satu gitu, karena satu rangkaian peristiwa, objeknya sama gitu ya. Apalagi kalau hanya sekedar apa nih, serpihan-serpihan peristiwa ya dalam rangkaian yang mozaik gambar ini ya, ada yang mungkin agak cacat gitu ya, mozaik, ada gambarnya, ada mozaik nih, susunan puzzle ya. Mungkin ada satu puzzle yang rusak gitu kan, nggak bisa terus menghancurkan semua gambar secara utuh ya. Nggak bisa meniadakan bukti bahwa ini loh, ini gambar ini loh, pemandangan ini gitu. Kan nggak bisa begitu juga ya. Maka itu diserahkan kepada pemeriksaan hukum nanti di pengadilan ya, seperti itu ya. Itu tadi disebutkan ya. Misal dalam menangani perkara keaslian ijazah dipecah-pecah, misal soal kebenaran status Bapak Kasmujo seolah mau dijadikan kasus hukum tersendiri, ya kan? Ya. Nah, terpisah dari kasus pokok misalnya kan. Soal pembuktian keaslian ijazah Jokowi itu merupakan satu rangkaian peristiwa hukum ya. Maka untuk hal yang masih ada kaitannya dengan rangkaian kegiatan Bapak Jokowi saat kuliah di UGM sampai lulus mendapat ijazah itu menjadi satu rangkaian peristiwa hukum, maka itu ranah kepolisian untuk mempelajari, mendalami, menyelidiki, menyidik, ya kan, peristiwanya. Seperti itu ya. Nah, kemudian masalah yang sekarang pokok masalah ya, mengenai somasi Bapak Ahmad Kozzinuddin ke Bapak Jokowi ya. Bapak Kozzinuddin itu berbekal ya kan, yang katanya ada penelitian Saudara Rismon di lapangan yang menemui Bapak Kasmujo. Lalu ada pengakuan Bapak Kasmujo yang merasa bukan dosen pembimbing Jokowi, baik skripsi maupun akademik. Nah inilah yang kemarin dipegang menjadi dasar ya, kenapa Ahmad Kozzinuddin mensomasi Pak Jokowi. Lalu pengakuan Bapak Kasmujo ini dianggap suatu kebenaran hukum dan tanpa mengadakan klarifikasi ke pihak UGM. Bagaimana yang sebenarnya ya kan? Apakah Bapak Jokowi yang benar? Apakah Bapak Kasmujo yang benar? Gitu. Terus bagaimana apa nih
klarifikasi dari UGM gitu. Ya. Nah tadi kekeliruan itu kan namanya udah tua dan sudah lama ya. Saya kira dimaklum ya. Kemudian apa kapasitas Bapak Rismon meneliti, ya kan? Kapasitasnya apa selaku peneliti, selaku ahli atau apa? Meneliti seperti itu mencari kebenaran bahwa ijazah Jokowi palsu, ya kan? Kalau benar gitu, dalam hukum dikatakan bahwa kesaksian mempunyai kekuatan pembuktian secara hukum, ya, yaitu ya kesaksian yang disampaikan di persidangan di bawah sumpah, ya. Maka seharusnya kesaksian Bapak Kasmujo itu dilaporkan ke Polda, gitu loh. Atau nanti kesaksian Bapak Kasmujo itu nanti disampaikan di persidangan di bawah sumpah gitu, sebagai saksi, ya. Biar nanti majelis hakim dengan yang menilainya ya, dan keyakinan majelis nanti membaca mozaik ini semua ya peristiwa. Namun diklarifikasi dulu kebenarannya ke UGM, ya siapa yang salah dalam masalah itu baru diserahkan ke Polda. Ya. Jadi kesaksian bukti-bukti, misalnya bukti soal ada kesaksian gitu ya, yang ada hubungan dengan UGM ya klarifikasilah kebenaran ke UGM. Kalau benar ini, wah ini kesaksian kuat nih bahwa ini ada apa nih, ada ketidakbenaran secara hukum, maka baru diserahkan ke Polda ya, sebagai tambahan alat bukti. Kemudian Kozinudin mensomasi Bapak Jokowi 3 kali 24 jam agar mengklarifikasi soal pengakuan tentang Bapak Kasmujo, ya, yang dulu itu yang tahun 2017 di Fakultas Kehutanan UGM. Ini tadi sudah dijelasin ya di awal-awal. Ya. Ini bukan jenis somasi yang dibenarkan oleh hukum, gitu. Kenapa? Kenapa saya mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan oleh Ahmad Kozinudin itu bukan somasi yang dibenarkan oleh hukum. Ya. Pertama, siapa dan alas hak legal standingnya apa Kozinudin mensomasi Jokowi itu? Ya, karena Jokowi tidak ada hubungan hukum soal ini dengan Kozinudin. Ya, dan perkara Jokowi, ijazah Jokowi yang sedang diperiksa perkaranya di Polda tentu mencakup semuanya kegiatan Jokowi saat kuliah sampai lulus dan mendapat ijazah gitu. Kedua, kalau somasinya didasarkan pada alat bukti bahwa ada penelitian Rismon soal Bapak Kasmojo yang tidak mengakui pernah jadi dosen pembimbing baik skripsi maupun akademik ya. Ini tidak kuat ya karena belum diklarifikasi kebenarannya pengakuan dua pihaknya. Ini diulang lagi ya tadi di cross check dulu ya. Nah, kemudian Rismon terbukti beberapa kali salah dalam menyimpulkan yang katanya penelitian, yang katanya merupakan suatu temuan-temuan di lapangan gitu ya. Ini contoh saja, pertama soal surat kabar yang memuat pengumuman penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1980 ya. Memang di situ dipersoalkan oleh Tifa juga. Ya, ini berarti koran-koran abal-abal gitu ya. Kok ada tulisan tanggal sekian nasionalnya ya, Masehinya. Kemudian Jawanya kurung 5 puasa 1912 katanya. Wah ini abal-abal kata Tifa ya. Karena nggak mungkin katanya. Masa Jawa bahasanya puasa kan gitu ya. Harusnya kan poso atau pasa gitu ya. Tapi Mbak Asto juga nanya di AI juga. Nah, itu mungkin saja gitu, nggak apa-apa gitu. Sama artinya kok. Ternyata respon ke sana juga ya, ke redaksi Kedaulatan Rakyat. Atau pokoknya redaksi korannya gitu. Bahkan di perpustakaan Jogja juga ya. Tercantum kok itu bahwa ada pertama ada ya berita soal itu kebenaran koran yang memuat
daftar nama-nama yang diterima di Fakultas Kehutanan UGM tahun 80 ya. Juga ada pembanding gitu loh. Ya, koran yang sama, terbitan perusahaan koran yang sama, nama yang sama, tapi di tanggal yang lain dari tanggal yang ada pengumuman penerimaan tadi ya. Itu sama kok, ada tulisannya puasa gitu ya. Jadi nggak benar ya menuduh bahwa itu adalah koran apa pengumuman Bapak Bapak Jokowi diterima di Fakultas Kehutanan UGM itu palsu, itu tidak benar ya, atau abal-abal. Ternyata benar, dan ini katanya sudah diambil oleh Bareskrim ya sebagai alat bukti ya. Semoga aja masih terpelihara semua ya yang di Jogja semua itu, supaya bisa memperlancar penyelidikan, penyidikan, dan proses hukumnya ya. Penyidikan kalau ditingkatkan gitu. Ya. Kemudian yang kedua ya soal lokasi KKN ya. Katanya Saudara Rismon juga pernah ke lokasi KKN ya, di mana tuh dikatakan bahwa tidak ada katanya desa Ketoyan itu tempat KKN-nya Pak Jokowi tahun 1985 tuh. Katanya belum ada. Ternyata setelah ditunjukkan oleh aparat desa setempat, sekretaris desa ya, dengan data di buku besarnya itu tercantum memang sejarahnya sejak tahun berapa 50 berapa tuh desa itu sudah ada gitu. Ya. Nah, inilah beberapa hal yang menjadi catatan ya, bahwa yang katanya penelitian oleh ahli ya kan, oleh ilmuwan gitu, ternyata ya kualitasnya seperti ini ya. Datang ya kan, yang katanya iseng-iseng katanya malah. Ah, iseng-iseng katanya. Peneliti kok iseng-iseng gitu ya. Ya, datang menanyakan gitu, udah. Padahal KKN itu ya sebetulnya bisa ditanyakan di UGM. Ya. Jadi KKN itu bukan program dari fakultas masing-masing saja gitu ya. Memang mata mata kegiatan perkuliahannya ada itu KKN gitu. Tapi pelaksanaannya oleh eksternal fakultas ya. Dalam hal ini lembaga pemberdayaan masyarakat LPM UGM ya. Kalau nggak salah itu udah 40 tahun yang lalu juga. Nah inilah kadang-kadang kan lupa juga. Tapi kalau nggak salah itulah ada lembaga eksternal fakultas ya. Itu yang mengkoordinir, mengelola dan sebagainya ya. Yang menentukan siapa KKN di mana ya kan. Terus menunjuk dosen pendamping ya kan, siapa pembimbingnya gitu. Itu adalah LPM. Yang memberi penilaian juga mereka gitu, bukan dosen-dosen fakultasnya masing-masing gitu. Ya. Untuk KKN Jokowi itu sebenarnya benar adanya tahun 85 tuh. Tadi Mbak Hasto bilang ya, temannya Mbak Hasto tuh satu lokasi KKN di Desa Ketoyan sama Bapak Joko Widodo. Ada 4 orang yang di Ketoyan waktu itu. Ya, satu dari Fakultas Biologi UGM, perempuan ya, tahun 80 angkatannya. Satu dari Fakultas Hukum UGM tahun 79, perempuan, dan satu lagi dari Teknik Geodesi ya, dari UGM. Baru kemudian Pak Jokowi selaku koordinator desa waktu itu. Ya. Malah temennya Mbak Hasto bilang, oh, Pak Jokowi itu ramah, baik. Waktu itu nyebrang kali katanya. Untuk ke dusun lain tuh daripada muter gitu jauh, akhirnya jalan pintas nyebrang kali bareng-bareng itu. Nah itu ya kesan-kesan mereka yang disampaikan ke Mbak Hasto ya. Ada kok orangnya masih ada. Ya. Bahkan fotonya juga seperti yang beredar-beredar itu, Mbak Hasto juga teman Mbak Hasto ada itu. Ya. Di desa. Jadi foto yang beredar itu kan bukan foto KKN-nya Jokowi di desa Jokowi ya. Itu foto pada saat teman-teman KKN yang satu kecamatan tuh kumpul gitu dari berbagai desa. Baru berfoto-foto dan fotonya tidak harus di desanya Jokowi KKN gitu. Itu kan yang katanya Tifa, oh, nggak ada tuh Jokowi pertama. Kedua, nah ini ada tulisannya bukan desa Ketoyan kok. Yang gagal-gagal paham begini nih ya harusnya bertanya bukannya
menjas, ya, menjas atau menghakimi. Kan jadi malu nantinya kan. Selalu begini nih banyak banget nih ya. Menjas, menjas, lihat ini menjas, lihat ini menjas, salah, lihat ini menjas, salah. Apa nggak malu ya peneliti seperti itu ya? Kalau saya kok malu ya. Kualitas apa gitu ya? Penelitian kok begitu ya. Kemudian kalau benar Jokowi itu salah ucap mengenai apa nih soal statusnya dari Bapak Kasmujo ya, ya selaku katanya dosen pembimbing ya. Yang jadi pertanyaan kerugian apa yang diderita oleh Bapak Kozinuddin ya, sampai harus mensomasi Jokowi ya. Orang mensomasi itu kan ada hubungan hukum ya, ya. Kenapa ada hubungan hukum ya? Tentu ada kerugian. Ya. Makanya jadi pertanyaan kerugian apa yang diderita ya? Ada yang orang salah ucap ya, yang bicaranya juga di internal kampus gitu ya. Kok orang luar terus, aduh, sama aja lah ya, waktu skripsi ya. Nggak boleh sebetulnya kan ya. Skripsi itu kan kayak mata kuliah ya. Iya dong, berapa SKS gitu. Ya kan? Itu kan wewenang dosen-dosennya kan, yang diberi wewenang mau nilainya berapa ya. Masa ada orang luar datang ya kan? Hah? Mana nih skripsi ini? Wah ini skripsi jelek ini. Ya, busuk ini kalau skripsi busuk gini nih. Nggak pantas ini orang jadi sarjana. Ya kan? Nggak pantas dapat ijazah. Ini apa-apaan coba? Hah? Sama dengan kalau saya sekolah di SMA itu ya. Saya dapat nilai misalnya 8 matematika ya. Ada orang nggak percaya datang ke SMA saya ngelabrak ya kan. Mana lihat, mana guru matematikanya ya kan. Kenapa ngasih nilai 8? Mana lihat anunya apa? Jawaban-jawaban dari siswanya. Kok bisa 8? Ini salah nih begini. Coba bagaimana kan seperti itu? Apakah ini apa ya kerja seorang peneliti? Hah? Apakah ini kerja seorang ahli? Ini sangat memalukan ya. Malu saya sebagai alumni UGM. Ada alumni-alumni UGM model begini nih. Karena apa? Karena apa? Terlihat kebodohan-kebodohan Tifa, kebodohan apa nih dalam tanda petik ya, kebodohan-kebodohan apa nih Rismon ya. Karena memang yang di apa? Yang diteliti yang di apa tuh ini ranah hukum ya. Sementara dia gerasa gerusu aja kan. Nggak ngerti norma hukumnya, norma apanya kan. Mengatasnamakan saya peneliti ya kan. Sampai meneliti ini kenapa ya skripsinya jelek ya kan. Nah, memang dia tuh siapa gitu, emang tahu kalau skripsinya itu jelek, emang dia tahu ilmu ilmu tentang skripsi yang dibuat oleh Jokowi kan, ilmu kehutanan itu nggak mungkin kok bisa punya seolah-olah punya kewenangan untuk menyidik dan sebagainya. Benar yang dikatakan kok kamu ahli tapi kok kayak penyidik sih. Dan kemudian begini ya, kalau benar ini Pak Jokowi mungkin keliru misalnya, ya keliru dan seolah-olah nih merugikan kepentingan Bapak Kasmujo dengan kekeliruan ucap itu misalnya ya. Nah, apakah Bapak Kozinuddin sudah mendapat kuasa atau perintah untuk mensomasi Bapak Jokowi? Karena ini jadi delik aduan kalau benar ya, ada yang Bapak Kasmujo merasa dirugikan ya. Dan kalau pidana itu juga dirugikan kan bisa aja perdata ya, minta ganti rugi dan sebagainya, menggugat lah di pengadilan perdata ya, menggugat namanya kalau perdata ya. Kalau pidana ya melaporkan ke pihak berwajib ya. Itu apakah eh, apa Bapak Kojinuddin ini sudah mendapat kuasa dari Bapak Kasmujo untuk mensomasi ini Pak Jokowi gitu ya. Tapi mengingat hal ini adalah delik aduan ya kan, ya pastinya tidak ada ya Bapak Kasmujo kok memberi kuasa ke penasihat hukum ya, dalam hal ini Bapak Kojinuddin ya. Dan tidak akan mungkin mewakili kepentingan hukumnya Bapak Kasmujo ya. Karena apa?
karena ini delik aduan. Nah, seperti Pak Jokowi kan, Bapak Jokowi lah yang datang sendiri ke Polda ya, melaporkan bahwa ada pencemaran nama baik dan sebagainya. Mencemarkan nama baiknya, ya, harkat martabatnya dan sebagainya. Itu datang sendiri. Begitu juga ini. Kalau kasusnya Kasmujo sama Pak Jokowi ya, ada peristiwa hukum yang merugikan Bapak Kasmujo, ya Bapak Kasmujo lah, hak Bapak Kasmujo secara hukum. Mau menggugat secara perdata ya kan, ganti rugi dan sebagainya, atau mau pidana kalau ada unsur pidananya kan gitu. Bukan orang lain, apalagi Ahmad Kozinudin, apalagi tidak punya kuasa gitu ya. Ini aduh, ini pembelajaran ke masyarakat gimana sih, nggak ngerti saya ya. Kasihan masyarakatnya ya, yang buta hukum yang apa ya manut aja karena wah seolah-olah ngomongnya mantep ya kan. Wah pasti bener gitu, orang ngomong mantep bener tuh, orang ngomong mantep itu ya belum tentu benar gitu isinya. Jadi masyarakat tuh hati-hati juga lah menelan informasi ya, menyimak informasi, jangan semua ditelan seolah-olah benar gitu ya. Ini yang klarifikasi nih yang capek nih, orang-orang yang apa meluruskan ini yang jadi capek kan. Kemudian apakah jika Bapak Kocinudin punya alas hak atau legal standing menangani kasus hukum ini ya kan? Apa tepat dan benar ya kan? Cara mensomasi Bapak Jokowi ya, yang hanya disampaikan melalui konferensi pers dan ditayangkan di media massa atau media sosial ya kan? Hal ini tentu tidak dibenarkan dalam hukum ya kan? Somasi dengan cara demikian ya, selain tidak dibenarkan oleh hukum ya, karena bagaimana akan yakin atau tahu jika somasinya akan sampai ya kepada Bapak Jokowi yang disomasi gitu ya. Ada orang mensomasi orang lain gitu ya. Apalagi ini ranah hukum ya. Maksudnya ya kan. Tapi mensomasinya di woro-woro di media sosial gitu. Hah? Kasih waktu 3 kali 24 jam gitu ya. Jadi bagaimana apa namanya logika hukumnya apabila yang disomasi itu apa bisa dengar gitu dalam 3 kali 24 jam. Kalau nggak nyetel gimana? Kalau nggak lihat kontennya bagaimana gitu loh. Ya, ini kan aduh kekeliruan luar biasa ya. Maka kalau benar mensomasi ya, coba di apa? Dijalani lah caranya ya dengan baik ya, dengan secara hukum ya. Bikin surat somasi ya kan, secara resmi iya dong. Ada tanda tangan, ada stempel apa atas nama apa gitu, atas nama pengacara. Nah, kuasa hukum dari siapa kan ada itu. Jadi somasi itu nggak begini ya, ya. Ini bukan cara-cara advokat ini, somasi. Aduh, kita bicara ranah hukum ya. Kalau ranah hukum ya lakukan cara-cara hukum ya, yang sesuai dengan hukum. Undang-undang, peraturan, ya, etika, itu ada semua tuh. Ya. Mudah-mudahan masyarakat tercerahkan ya. Jangan terlalu apa sih? Apalagi somasinya dikasih waktu 3 kali 20 jam ya kan. Tentu somasi yang seperti ini cacat hukum ya. Cacat prosedur hukum. Jadi menurut Mbak Hasto ini Bapak Jokowi nggak perlu lah menanggapi somasi model begini ya. Ya, nggak ada aspek hukum apapun seandainya tidak ditanggapi juga ya. Kemudian kasus ijazah ditangani Polda berikut segala sesuatu yang merupakan rangkaian mozaik ini udah nih tadi ya. Mozaik hukum yang saling melengkapi ya. Maka peristiwa jika ada temuan apapun mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan proses belajar mengajar Bapak Jokowi di UGM ya, jika dirasa ada bukti yang dianggap tidak benar, ya sampaikan ke Polda menjadi bukti tambahan untuk apa diperiksa di persidangan ya. Kemudian
kesimpulannya somasi Bapak Kozinudin kepada Bapak Jokowi tidak punya nilai ya atau kekuatan atau dasar hukum untuk ditindaklanjuti atau ditanggapi. Kemudian justru Bapak Kozinudin yang dianggap mengintervensi masalah internal UGM tadi ya. Itu bisa dianggap seperti itu nanti ya. Karena ini masalah internal Jokowi, Bapak Kasmujo sebagai dosen ya kan, UGM sebagai lembaga pendidikannya gitu loh. Ini benar-benar ini urusan keluarga gitu loh. Jadi orang lain nggak boleh ikut campur intervensi, masuk ikut-ikutan gitu nggak boleh. Mau dia ngomong apa, lupa nama menyebut dosennya kayak apa kayak. Bukan itu untuk menentukan bahwa ijazah itu asli tidaknya, bukan itu. Ya, bukan. Kalau misalnya lembaga UGM sudah menyatakan bahwa ijazah asli, ya asli. Ya, UGM sudah mengatakan asli, Bareskrim sudah mengatakan identik. Kok bilang identik, tapi kan belum otentik katanya ya. Ya otentik kan asli gitu ya. Asli itu UGM udah bilang asli gitu. Berarti otentik dan identik gitu. Yang kayak gini-gini loh, aduh. Ya itu, diulangi ya, harusnya yang berhak mensomasi Bapak Jokowi itu kalau benar ada yang masalah Bapak Kasmujo ya atau UGM ya, bukan pihak luar. Jadi kesaksian ya yang punya kekuatan hukum ya, kesaksian yang bisa dianggap punya kekuatan hukum, suatu kesaksian punya dasar kekuatan hukum ya, adalah hanya kesaksian yang disampaikan di muka persidangan di bawah sumpah gitu loh. Jadi seorang saksi ya kan menyampaikan kesaksiannya di hadapan pemeriksaan majelis hakim yang memeriksa dan di bawah sumpah itu, sehingga omon-omon ya kan, ucapan ya kan, kesaksian seolah-olah oh saya melihat ini, saya melihat itu kan ya. Ini kalau itu disampaikan di luar ya, itu bukan atas nama hukum enggak ya. Tidak akan mempengaruhi apapun gitu loh. Bukan peristiwa hukum yang perlu dipertimbangkan di dalam persidangan sampai hakim mengambil keputusan enggak. Kalau ada kesaksian di luar tentunya dipanggil di hadapan persidangan kan. Gitu loh. Nggak bisa hakim tuh dengar dari luar ini, nggak juga. Ya. Nggak bisa, hakim nggak bisa dipengaruhi oleh dengar-dengar, oh dengar dari luar. Oh. Ya, di media sosial bilang begini, terus hakim terpengaruh, nggak bisa. Kalau bisa orang yang ngomong-ngomong di luar itu ya panggil di persidangan. Hah? Ngomong di persidangan, jadi saksi. Nah itu yang akan menjadi dasar pertimbangan, dipertimbangkan oleh majelis hakim ya, sebagai kesaksian yang punya kekuatan hukum. Nanti tinggal majelis hakim lah menilai apakah kesaksian itu memang kebenarannya seperti apa, ya majelis hakim yang menilai. Demikian ya, sedikit ulasan atau analisis spill menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ahmad Kozinudin dalam konferensi persnya yang mensomasi saudara Jokowi 3 kali 24 jam harus mengklarifikasi apa yang dinyatakan pada tahun 2017 katanya, soal Bapak Kasmujo. Bapak Kasmujonya aja tenang-tenang ya. Aduh. Bapak Kasmujo ya sebagai dosen Fakultas Kehutanan UGM. Ya. Pembuktian keaslian suatu dokumen ya tidak bisa disandarkan pada kesaksian satu atau dua orang saja. Ya, sangat banyak hal yang bisa dijadikan atau sebagai dijadikan alat-alat bukti dokumen itu asli, seperti misal dengan ijazah gitu. Jadi
banyak hal yang bisa dijadikan alat bukti bahwa dokumen itu asli, ya, bukan hanya kesaksian 1, 2 orang. Banyak alat bukti itu kan. Nanti tergantung keyakinan majelis hakim saja, ya, menilai banyaknya pembuktian, bukti-bukti, alat bukti, kesaksian dan sebagainya, ya, pengakuan dan sebagainya. Dari rangkaian peristiwa hukum itu disusun sehingga bisa menggambarkan apakah suatu peristiwa itu benar terjadi. Tentu jika ada puzzle yang kurang lengkap, ya, tapi tidak bisa menghapus keabsahan suatu peristiwanya, ya. Jadi kalau suatu kejadian, ya, suatu peristiwa gitu, ya. Contohlah begini, ya. Ada pembunuhan, ya kan? Ada barang buktinya, ya. Misalnya dimutilasi, ya kan? Kemudian ada tersangkanya, ya. Nah, itu kalau misalnya ditemukan hanya sedikit, ya kan? Ya, yang ditemukan ini organ tubuhnya nggak utuh gitu, ya. Apakah kemudian proses hukum berhenti karena tidak bisa dibuktikan katanya. Siapa sosok korban tersebut, ya? Karena tidak lengkap. Kan bukan seperti itu, ya. Bukan seperti harus utuh, ya kan, dari kakinya, jarinya 5 semua, tangannya 5, ya kan, mata lengkap semua. Baru bisa di apa nih? Bisa di apa itu ada kalau di apa sih kalau di kalau di kedokteran apa nih? Forensik ya, apa? Ya, penelitian korban gitu. Identitas, mengidentifikasi korban gitu. Apa korban ini beridentitas ini benar, ya kan? Misalnya namanya, alamatnya, ya kan? Gitu. Jadi tidak semua tidak semua eh, masalah itu bisa diselesaikan apabila sempurna, ya. Apa-apanya sempurna baru bisa disimpulkan peristiwa itu terjadi benar gitu. Seperti ijazah kan? Kan? Misalnya Jokowi itu benar kuliah gitu ya. Ada diterima benar, ya kan, ada buktinya kan. Kuliah benar, ada pendaftaran, ada pembayaran dan sebagainya kan. Kemudian hanya salah ucap mengenai Pak Kasmujo, ya kan. Ya, dia udah KKN benar, skripsi benar. Salah ucap seperti Pak Kasmujo, ya, yang tidak ada mensrea, tidak ada niat jahat ya di balik itu. Ya, hanya keliru sedikit gitu. Masa membatalkan merubah semua puzzle-puzzle format hukum ini semua, ya, bahwa ternyata bahwa benar Jokowi itu terbukti pernah kuliah di UGM dan menyelesaikan studinya dan dapat ijazah gitu, ya. Saya kira nggak begitu, ya. Hukum tuh nggak begitu, nggak lihat sempurna. Nah, kalau lihat sempurna ya nggak ada kita kalau diteliti semuanya dengan cara model Rismon CS meneliti ijazahnya Jokowi, ya, kemudian disimpulkan bahwa kalau ada kekurangan sedikit berarti ijazahnya palsu. Saya kira ini semua, apalagi udah tua-tua ya, ijazahnya palsu semua nih, ya. Oh, apalagi Kurnia tuh udah bilang-bilang, wah ini tergantung ijazah SD SMP nih mempengaruhi, ya kan. Tadinya kuliah ijazah sarjana, ya kan. Wah, mantep nih katanya. Pasti pasti gelagapan nih dituduh palsu. Ternyata banyak sekali itu, ya, bukti-bukti bahwa ijazah Jokowi itu asli, ya, termasuk dari UGM, termasuk dari masyarakat dan sebagainya, netizen, Bareskrim kan. Oh, lari ke SMA, ya kan. Aduh. Kemudian ini apa ya? Menuduh Jokowi ijazahnya palsu, ya kan? Katanya dari penelitian, dari seorang ahli, dari ilmuwan, ya kan? Tapi ijazahnya aja belum pernah lihat. Makanya saya membahas itu bilang ini apa ya? Ini dukun paranormal apa cenayang gitu ya. Lebih dekat ke situ daripada aku seorang ahli, ya. Karena ahli digital forensik nggak kepake juga kok di kasus ini. Apa coba yang digital forensik, ya?
ahli telematika nggak kepake juga di kasus ijazah Jokowi. Ya, ahli dokter, dokter juga nggak kepake juga kok. Apa coba? Malah malah apa? Viva itu sebagai dokter malah menurut saya melanggar kode etik kedokteran ya, kode etik seorang dokter. Bagaimana nggak melanggar coba? Ya, ada orang yang nggak ada hubungan profesional, yang nggak ada hubungan seorang dokter dengan pasien ya, dengan begitu saja mensepil soal penyakitnya, ya, mendiagnosa penyakitnya begini, 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 ya, menyampaikannya ke masyarakat umum, ya, apa nggak melanggar kode etik kedokteran tuh, ya, karena kode etik dokter itu kan tidak boleh atau harus menjamin kerahasiaan, ya, kondisi penyakit pasien, nggak boleh loh. Misalnya, wah ini saya punya pasien, begitu pasiennya keluar, ketemu tetangga, waduh itu pasien saya berat itu. Hmm, Masa gudikan seluruh tubuhnya, itu nggak etik banget. Hmm, Makanya kok nggak ada yang anu ya, nggak ada yang melaporkan ke ID ya, melanggar kode etik nih, ya, Viva ya. Iya dong. Sekarang seorang dokter ya, ngurus-ngurusin ijazah, ya, melihat foto ya kan. Wah, anatomi wajahnya Jokowi di foto itu kata buka itu nggak asli itu ijazahnya, ya, karena dagunya begini, ini begini, ini begini. Itu benar-benar itu melanggar 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 apa nih? Kode etik dokter ya, seorang dokter. Ini bisa nih dilaporin nih. Saya juga mencadangkan nih. Kalau terpaksa ya kita laporin aja nih, ya. Karena benar-benar mereka ini tidak memberi pendidikan ya, memberi pencerahan, malah apa ya, membuat gaduh, membuat bingung, ya. Kenapa coba ini Pak kasus yang sederhana begini dirame-ramein sampai lama sekali? Ayo. Padahal kalau namanya ijazah tuh kan ada undang-undangnya loh, ya, bahwa yang berwenang untuk ya kan menetapkan ijazah, menerbitkan ijazah ya lembaga pendidikan berwenang yang terakreditasi yang macam-macam. Ada tuh syaratnya, ya. Jadi sehingga sederhana kok. Kalau udah UGM bilang ini asli, selesai. Ini kan terus dilakukan. Aduh, aduh, hutangnya Pak Jokowi di warung itu berapa, warung makan itu berapa misalnya. Ya kan, udah dibayar belum misalnya seperti itu. Ya sama aja kan, mengulik-ngulik pribadi orang, ya. Dan ini adalah dilindungi oleh Undang-Undang Data Pribadi, ya. Yaitu Undang-Undang nomor 27 tahun 2022, perlindungan data pribadi. Nggak boleh orang mengakses data pribadi orang tanpa izin, ya, dengan melanggar hukum, nggak boleh. Ya. Atas nama penelitian, nah, penelitian juga harus izin kok sama pemilik data pribadinya. Ada tuh syarat-syaratnya banyak, peneliti itu banyak syaratnya loh. Bertanggung jawab terhadap ini banyak banget. Jadi bukan peneliti model Rismon. Ya. Nggak ada surat, nggak ada apa, nggak ada legalitas. Datang nanya-nanya ke orang lewat, ke orang yang apa, gitu, masyarakat. Ya, gimana sih ada orang suruh, kamu inget nggak ada KKN? Mending nanyanya KKN di desa penari aja tuh. Kalau model-model seperti ini ya. Iya, daripada ke Ketoyan kan mending main ke KKN-nya desa penari tuh. Saya kira demikian ya. Mudah-mudahan yang mendengarkan ya bisa mengambil apa ya sedikit manfaat atau hikmah ya dari apa yang bahasa sepil ya. Tentu bahasa mohon maaf sebesar-besarnya ya. Karena masih kurang sehat ini dari kemarin. Yang menyampaikannya juga belepotan, nggak kurang semangat ya. Ya memang sedang sakit ya. Namun demikian tidak mengurangi apa semangat untuk memberi sedikit pencerahan ya, khususnya mengenai masalah hukum. Ya. Tentu saja apa yang Mbak Hasto sampaikan juga belum tentu benar semuanya kan.
Ya, kritik dan saran bolehlah disampaikan di komentar. Ada yang keliru, ada yang salah ya. Akan membahas atau terima dengan senang hati apabila itu kebenaran ya. Saya kira itu ya. Mohon maaf sekali lagi atas kekeliruan atau apa yang disampaikan mungkin ada yang menyinggung dan sebagainya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.